Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam video pembuatan video kali ini yaitu mengenai ekonomi mikro, yang mana ini juga merupakan salah satu mata kuliah saya yaitu ekonomi mikro. Dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Namun sebelumnya, di dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi itu selalu terdapat permintaan dan penawaran yang saling mempengaruhi. Dalam ilmu ekonomi, kata permintaan dan penawaran sudah tidak asing lagi gitu ya. Akan tetapi pengetahuan kita akan pengertian dari kedua kata tersebut masih sangat minim. Bahkan kebanyakan dari kita hanya bisa mengungkapkannya saja. Nah, di dalam perekonomian pasar tentunya ada yang disebut permintaan dan penawaran. Nah, permintaan itu sendiri adalah jumlah barang atau komoditi yang diminta oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Nah, hukum permintaan itu makin tinggi harga barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Dan juga sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Selanjutnya ada penawaran. Penawaran itu sendiri adalah jumlah barang yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Nah, untuk hukum penawaran sendiri, makin tinggi harga barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual. Dan juga sebaliknya, makin rendah harga barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Di ini ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu ada selera konsumen. Nah, maksud dari selera konsumen ini contohnya seperti saat ini handphone misalkan BlackBerry sedang tren dan banyak beli. Tapi beberapa tahun mendatang mungkin BlackBerry ini sudah dianggap kuno gitu. Itu untuk selera konsumen. Yang kedua, pendapatan atau penghasilan konsumen. Kenapa orang punya gaji dan tunjangan besar, dia dapat membeli banyak barang yang dia inginkan, tapi jika pendapatannya rendah, maka seseorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya agar jarang dibeli. Nah, yang selanjutnya ada intensitas kebutuhan konsumen. Nah, intensitas kebutuhan konsumen ini misalkan kemarin pandemi ya, ketika pandemi COVID, anggaplah COVID-19 sedang naik, maka produk masker pelindung akan sangat laris. Pada bulan lalu ada lagi pada bulan puasa, permintaan belewah, timun suri, cincau, sirup, dan es batu, dan lain sebagainya akan sangat tinggi dibandingkan dengan bulan biasa atau hari lain. Selanjutnya ada perkiraan harga di masa depan. Ada barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah, misalnya seperti BBM atau bensin. Ada lagi yang di masa saat ini yaitu pupuk ya, pupuk. Lalu yang terakhir ada ketersediaan dan harga barang. Ketersediaan dan harga barang itu misalkan jika dicontohkan, jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka meses atau selai ya, dan margarin akan turun permintaan. Itu untuk faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Di sini ada tujuan perusahaan. Maksud dari tujuan perusahaan di sini adalah
tentu perusahaan akan mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk menjual produk dengan margin atau keuntungan yang besar sehingga harga jual tinggi gitu. Nah, jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, maka perusahaan menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Yang selanjutnya yaitu yang kedua ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini biasanya eh, pada saat pembuatan produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Nah, untuk tujuan perusahaan sendiri, ini tentu mereka di suatu sudut pandang lain, mereka juga memperhatikan pajak. Nah, jika pajak yang naik akan menyebabkan harga jual juga yang lebih tinggi. Gitu. Yang kedua, ketersediaan barang pengganti. Nah, jika produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah, sehingga terjadi penurunan permintaan dan yang akhirnya penawaran pun dikurangi. Yang ketiga, prediksi perkiraan harga. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, ketika harga jual akan naik di masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau jual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Gitu. Nah, selanjutnya ada harga pasar. Harga pasar, maksudnya dari harga pasar adalah pengertian dari harga pasar yaitu nilai suatu barang yang dinyatakan dalam satuan uang. Dengan demikian, yaitu tidak setiap barang memiliki harga, hanya barang ekonomi saja yang memiliki harga. Sebab untuk memperolehnya ini memerlukan pengorbanan yang menyebabkan adanya penawaran adalah faktor kelengkapan dan atau kejarangan. Selanjutnya ada harga keseimbangan. Nah, harga keseimbangan ini atau harga equilibrium, harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan juga penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta akan yang ditawarkan sama besar. Nah, mungkin itu saja pembahasan untuk kali ini, yang mana kesimpulan daripada pembahasan kali ini yaitu hukum permintaan dalam ekonomi menyebutkan makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta, dan juga sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, makin banyak juga barang yang diminta. Seperti dalil hukum permintaan itu tidak berlaku pada saat bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri ya. Karena meskipun harganya tinggi, masyarakat tetap bersemangat untuk mencukupi kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan, gitu ya. Nah, mungkin itu saja pembahasannya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.